kita bersiap ya, mulai. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk siswa sekalian. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran di awal semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 11 untuk peminatan IPA. Untuk mata pelajaran biologi di awal semester ini kita akan berbicara tentang, kita akan membahas tentang sel ya, sel. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sel, kita bisa mungkin mengingat, merefresh pelajaran-pelajaran kita waktu di kelas 10. Di kelas 10 kita belajar tentang struktur organisasi kehidupan, mulai dari yang tingkat terkecil sampai ke tingkat yang tertinggi. Besar. Ya. Jadi di tingkat yang terkecil sampai tingkat yang tertinggi, tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi, itu kita mulai dari ada sel ya. Sel sebagai struktur fungsional terkecil, struktur fungsional terkecil dari kehidupan atau dari makhluk hidup, sebagai struktur penyusun fungsional terkecil dari makhluk hidup itu sendiri, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Karena kehidupan itu dimulai dari sel itu sendiri. Apabila selnya hidup, maka akan terjadi kehidupan pada makhluk itu. Tapi apabila tidak ada sel hidup, kemungkinan tidak akan terjadi kehidupan di sel tersebut. Sebelum kita membahas tentang strukturnya, tentang fungsinya dari bagian-bagian dari sel itu sendiri, ya, kita melihat dulu apa yang akan kita pahami pada hari ini. Apa yang akan kita bahas? Standar kompetensi yang akan kita bahas yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Jadi kita, siswa diharapkan paham ya. Siswa diharapkan paham untuk bisa memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Ya. Sebagai unit terkecil dari kehidupan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Komponen kimiawinya, komponen-komponen yang terdapat di dalam sel itu sendiri akan dijelaskan bahwa ini sel itu tersusun dari komponen-komponen ini. Kemudian sel itu memiliki fungsi, masing-masing komponennya itu memiliki fungsi seperti ini. Jadi itu ya. Kita lanjut. Indikator. Ya. Indikatornya yang menandakan bahwa kalian sudah memahami, yaitu mendeskripsikan sejarah perkembangan dan penelitian mengenai sel. Kemudian mendeskripsikan perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ini kita kembali ke pelajaran kelas 10. Itu ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Masih ingat? Ya, kalau sel prokaryotik itu dan sel eukaryotik masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaannya kita lihat dari membran inti. Bukan membran sel ya, tapi membran inti. Prokaryotik ya, itu, prokaryotik itu adalah di mana sel ini tidak memiliki membran inti.
tidak memiliki selubung yang menyelubungi inti selnya. Sementara sel eukariotik adalah atau eukariota itu adalah sel di mana membran intinya memiliki selubung. Dia memiliki membran inti namanya. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke sejarah. Oke. Awal mula dari sel itu sendiri, sel itu berasal dari kata sel, C-E-L-L, sel. Sel itu yang artinya kamar, cells. Cells itu kalau bahasa Inggris ditambah S di belakang kan artinya jamak, ya kan? Nah, jadi itu cells artinya kamar. Jadi ada ruang-ruang itu arti secara bahasa dari sel itu sendiri. Nah, terus bagaimana bisa digunakan istilah sel? Ya, kamar. itu awal mulanya itu seorang peneliti yang namanya Robert Hooke itu yang mengamati sayatan gabus ya, tutup botol anggur yang dibuat dari batang Quercus saber ya. Quercus saber itu dulu kan kalau sekarang kan tutup botol itu dari biasa dari logam ya, dari jenis logam. Kalau yang dulu itu masih ada yang dari gabus kayak botol champagne, botol anggur yang zaman dulu. Nah, jadi dia mengamati menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Itu pada tahun 1665. Di sana dia menemukan ruangan 65. ruangan kosong yang dibatasi dengan dinding tebal. Dia lihat kayak sarang lebah modelnya. Nah, kalau kita melihat penampakannya itu, kita melihatnya seperti dengan sarang lebah. Nah, itu ada ruangan-ruangan yang berdekatan, berdampingan, tapi kosong. Nah, makanya pada saat itu disebut sebagai sel mati karena tidak ada isinya, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya, jadi itu disebut dengan sel mati. Nah, selanjutnya, ini yang kita lihat di gambar ini si Robert Hooke, lukisan dari Robert Hooke. Nah, ini yang dia amati. Ya, ini yang diamati. Biasanya kita kalau praktikum kita mengamati empulurnya, bagian tengah dari batang singkong itu bisa diamati. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan kita sudah bertemu di pembelajaran di kelas, nanti kita akan praktikum ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu di kelas. Selanjutnya ada ilmuwan, ini ilmuwan mikrobiologi, ini yang menemukan jasad renik di dalam air, mikroorganisme kecil, yaitu Anthony van Leeuwenhoek namanya ya. Anthony van Leeuwenhoek ini dia merancang mikroskopnya sendiri, kemudian dia merendam air jerami. Nah, dia merendam air jerami itu selama beberapa malam, kemudian dia mengambil airnya itu, kemudian diamati di mikroskopnya. Ternyata di mikroskop itu mengamati di mikroskopnya dan dia menemukan ada gerakan-gerakan organisme kecil di dalam air. Dulu disebut dengan, dia mengistilahkan dengan istilah infusoria. Yang kita kenal sekarang dengan mikroorganisme. Jadi makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata atau dengan mata normal secara langsung, harus menggunakan bantuan alat. Si Anthony van Leeuwenhoek. Selanjutnya ini si Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Ini orang Jerman yang melakukan pengamatan pada sel. Dia mengamati sel, unit tiap makhluk. Dia menyimpulkan bahwa tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Dan organisme yang bersel tunggal atau bersel satu terdiri dari sebuah sel. Jadi tidak ada organisme yang tidak memiliki sel.
Tapi ada organisme yang tidak memiliki sel, yang dikatakan makhluk hidup. Tapi bisa juga dikatakan bukan makhluk hidup. Nah, masih ingat apa itu? Virus. Nah, virus kan tidak punya sel. Tetapi dia bisa dikatakan makhluk hidup karena Oh punya iya. DNA. Dia memiliki asam Ya, nuklear. Nah, oke, kita kembali nuklear. ke pembahasan tentang sel. Nah, selanjutnya Max Schulze. Nah, ini juga membuat penelitian tentang sel. Ini dia meneliti protoplasma, bagian dari sel. Protoplasma itu adalah cairannya sel. Yang biasa kita kenal dengan sitoplasma. Sitoplasmanya terdiri dari dua, yaitu ada protoplasma dan ada sel, organel ya, sorry. Ada organel. Ya. Nah, selanjutnya protoplasma itu merupakan bagian penting dari sel, di mana protoplasma atau cairan sel itu tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam kehidupan sel itu. Terus muncul teori sel bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Nah, jadi dia yang mencetuskan bahwa teori sel, bahwa sel itu merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Nah, selanjutnya ada ahli yang mengeluarkan teori bahwa ini teori asal usul kehidupan. Ini nanti di kelas 12 juga kalian akan pelajari. Bahwa ada teori yaitu omnicellular excellular. Yaitu semua sel berasal dari sel sebelumnya. Kan ada teori omnivivum ex ovo. Setiap kehidupan itu berasal dari telur, dan omni ovo ex vivo. Kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Rudolf Virchow ini membuat teori, mencetuskan teori omnicellular excellular, yang artinya semua sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, kemudian sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Ya. Ya. Nah, secara garis besar kita bisa melihat gambar sel. Jadi nanti kalian bisa menggambar sendiri di bukunya. Nanti materinya akan saya kirim di Google Classroom, ya, di Google Classroom, juga di Facebook, di grup Facebook yang sudah bergabung. Yang belum bisa nanti lihat video ini bisa lihat di YouTube. Untuk pertanyaan nanti bisa dilewat di grup Facebook dan bisa juga nanti di grup WA setelah selesai pembelajaran kita lewat Zoom. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini gambar sel, tapi ini sel hewan, ya. Yang model seperti ini gambar sel hewan. Ini sebagai sampel. Yang membedakan hanya sedikit, terutama mungkin dinding sel, karena hewan tidak punya dinding sel, sel hewannya. Nah, yang punya adalah tumbuhan. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar membedakan. Nah, sekarang di sini kita lihat struktur sel. Ini berbahasa Inggris tapi bisa nanti kita sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Ini sel struktur. Di sini kita mengambil sampel sel hewan. Ini ada kayak bulu-bulu kecil, itu silia, ya, silia. Namanya silia. Ingat, masih ingat waktu kelas 10 ada silia, ada yang bulu cambuk, ya. Nah, kalau silia dia adalah rambut getar. Oke. Terus ada membran sel. Ya, ada membran sel, ini sel membran. Anda bisa perhatikan di layar. Ini yang menyelubungi ini adalah membran sel. Ini kalau digambar ditulis dengan sel membran. Selanjutnya setelah sel membran ada sitoplasma. Sitoplasma tadi ini terdiri dari dua, yaitu protoplasma atau cairan sel itu sendiri. Cairan sel itu sendiri, dan ada organel. Yang mana nanti masuk dalam organel akan kita lihat. Karena struktur dasar dari sel itu kan ada membran, ada nukleus, membran, ingat ya, struktur secara garis besarnya yaitu membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Nah, sitoplasma itu terdiri dari dua, yaitu cairan sel atau plasma sel dan organel.
Nah, organel itu adalah yang ada di sini. Sekarang kita perhatikan. Kita ke inti sel. Di inti sel ini di dalamnya ada kromatin dan ada anak inti sel. Inti sel disebut dengan istilah nukleus. Nukleus, ya inti sel. Terus ada di dalamnya ada kromatin dan ada nukleolus. Nukleolus itu adalah anak inti sel. Nah, nukleolus itu anak inti sel. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sudah masuk ke dalam organel yang biasa kita istilahkan RE. Nah, ada RE kasar, ada RE halus. Nah, RE itu sebagai saluran. Dia fungsinya sebagai saluran. Dia itu fungsinya saluran membawa unsur-unsur yang zat-zat yang dibutuhkan oleh inti sel ini untuk bermetabolisme. Nah, jadi dia membawa ini kayak saluran masuk ke dalam inti sel. Terus apa perbedaan dari retikulum endoplasma yang kasar serta retikulum endoplasma yang halus? Perbedaannya itu adalah di penampakannya. Kita lihat kalau yang kasar dipenuhi dengan bintik-bintik. Nah, bintik-bintik itu sebenarnya adalah ribosom. Ribosom di dalam sel itu digambarkan sangat kecil. Nah, kayak bintik-bintik saja. Tetapi fungsinya sangat besar. Ya, jadi yang bintik-bintik kecil ini yang ada dalam gambar sel itu yang warna biru-biru muda itu adalah ribosom. Nah, ribosom. Ribosom itu fungsinya apa? Ribosom itu fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, di mana kita tahu bahwa untuk kehidupan sel energinya itu dibutuhkan unsur yang namanya protein. Zat yang dibutuhkan protein sangat penting untuk kehidupan sel, di mana itu diolah di ribosom. Diolahnya di ribosom. Ribosom. Iya. Selanjutnya kita ke mitokondria ini, bagian atas. Nah, jadi di dalam sel itu kalau mau digambarkan mitokondria itu seperti sosis ya. Nah, ada kamar-kamarnya. Jadi kalau lihat di gambar di soal atau menemukan buku atau apa itu gampang sekali mengenali mitokondria. Yaitu gambarnya seperti sosis, kemudian ada sekat-sekat di dalam. Anda perhatikan ini yang ditunjukkan di tanda panah, di gambar itu ditulis mitokondrion ya, karena dia berbahasa Inggris. Mitokondria itu juga merupakan organel sel yang sangat penting. Kenapa? Karena mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi. Jadi energi dari sel itu dihasilkan oleh mitokondria. Nah, mitokondria. Nah, disinilah biasa juga disebut sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, jadi kenapa dikatakan respirasi sel? Karena respirasi sel itu sama istilahnya dengan menghasilkan proses untuk menghasilkan energi. Sama dengan manusia. Manusia berrespirasi itu menghasilkan energi. Nah, kalau respirasi itu kan bernafas, Pak. Iya, bernafas. Bernafas kita memasukkan oksigen. Oksigen ini akan membantu proses pembakaran zat-zat makanan di dalam tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, itu. Makanya ini mitokondria itu sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, ya, yang berfungsi nantinya menghasilkan energi. Ya, berfungsi untuk menghasilkan energi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, sedikit. Nah, bisa. Sedikit ada. Sedikit. Ya. Karena waktu kita terbatas ya, kita di Zoom ini hanya sekitar 10 menit lagi. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada sentriol, jadi nanti kalian bisa membaca untuk materi selanjutnya. Strukturnya ada sentriol, ada aparatus Golgi atau Golgi kompleks, ya. Terus ada mikrotubulus ini yang nanti akan membangun
Penjelasan. Rangka sel ya, rangka sel, ada rangkanya. Nah, jadi yang memberikan bentuk menopang sel itu ada mikrotubulus, ada sentriol. Nah, ini ada sentriol, ada lisosom, ya. Lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang sudah rusak. Nah, jadi sel yang sudah rusak atau mati ini nanti dimakan dengan sistem fagositosis, dihancurkan supaya bisa terbentuk sel baru. Oke, jadi untuk gambaran dasar dari sel itu sendiri seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut. Perkembangan lain yang bisa kita lihat ini ada menurut Robert Brown, ada menurut Felix Durjadin dan Johannes Purkinje. Ya. Nah, selanjutnya mikroskop yang ada sekarang, mikroskop itu ada namanya mikroskop cahaya seperti yang biasa kita gunakan di laboratorium, yang menggunakan sinar atau cahaya matahari. Ada juga mikroskop elektron, ini yang menggunakan listrik, di mana pencahayaannya tidak perlu menggunakan cahaya matahari. Ya, lewat ini bagian-bagian dari mikroskop, kita lewat dulu. Ya, nah ini hasil pengamatan dari mikroskop itu sendiri. Nah, ini penampakan dari inti sel, ya, penampakan dari inti sel. Ya, ini penampakan sel prokariotik dan eukariotik. Sel yang Anda perhatikan kalau perbedaan dari sel prokariotik itu, ini inti selnya yang ada tulisan DNA. Dia tidak memiliki selubung inti. Iya. Tidak punya selubung inti sel. Sorry ya, dia keluar. Saya lanjut lagi. Oh, dia sudah selesai. Prokariotik. Kalau eukariotik dia memiliki inti dari membran dari inti sel. Ini Anda perhatikan di gambar yang kedua, membran inti sel. Selanjutnya yang terakhir yang kita bahas tadi adalah komponen kimiawi penyusun sel, ya, komponen kimiawi penyusun sel. Ya, untuk komponen kimiawi penyusun sel, bisa kita bahwa sel itu memiliki senyawa, unsur-unsur atau senyawa. Ada namanya unsur makro, ada namanya unsur mikro. Unsur makro itu adalah unsur-unsur yang secara garis besar menyusun, yang banyak, unsur yang banyak menyusun dari sel itu, unsur-unsur yang memiliki presentase jumlah yang besar. Sementara kalau unsur mikro adalah unsur yang memiliki presentase yang kecil, ya, kecil tapi banyak, ya. Selanjutnya ada juga komponen penyusunnya yang biasa kita istilahkan, kalau kita mau lihat di sini, unsur-unsur makronya itu ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen. Kalau unsur-unsur mikronya itu kayak kalsium, fosfor, belerang ya, sulfur, natrium, klorin, dan magnesium. Selanjutnya komponen kimiawi penyusun sel yang lain itu ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik itu seperti air, ya, air, garam-garam mineral itu kan bukan senyawa dari makhluk hidup, bukan disintesis dari makhluk hidup itu sendiri. Air kan bukan air itu keluar dari makhluk hidup, tapi air itu sebagai komponen abiotik, ya, komponen hidup. Ya. Selanjutnya, iya memang tidak ada gambarnya. Ya, jadi selanjutnya yaitu senyawa organik. Di mana senyawa ini merupakan senyawa hasil sintesis dari makhluk hidup itu sendiri.
Nah, seperti di sini ada karbohidrat. Senyawa penyusunnya itu karbohidrat amilum. Itu biasa ada namanya monosakarida, ada namanya disakarida, ada namanya polisakarida. Itu tergantung ikatan kimianya. Mono kan satu, di dua, poli artinya banyak. Iya. Nanti untuk materinya bisa kalian download di Google Classroom. Untuk uraian materi itu ada, nanti saya akan upload ke sana. Ada juga di grup Facebook atau bahkan di WA nanti insya Allah. Ya. Terus untuk di selain di organik, selain ada karbohidrat, ada lipid, lemak. Lipid itu lemak. Jadi kalau dengar istilah lipid, itu artinya lemak. Kemudian ada protein, ya. Kemudian ada asam nukleat. Ada asam nukleat atau biasa juga orang mengistilahkan ada DNA, ada RNA. Ingat, ya. DNA itu apa? Adalah deoksiribonukleat asid. D-nya itu deoksiribonukleat asid. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan, asid itu kan asam. Jadi asam deoksiribonukleat. Nah, kalau RNA dia tidak pakai deoksi, hanya ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Jadi kadang kalian menemukan literatur atau buku ada DNA atau ADN itu sama. Nah, kalau DNA kan deoksiribonukleat asid. Kalau ADN itu di bahasa Indonesia kan asam deoksiribonukleat. Sama dengan RNA, ribonukleat asid. Kalau dijadikan dengan di ARN, nah itu berarti asam ribonukleat. Tanya perbedaan istilah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan nantinya bisa bisa kalian bertanya di grup WA saja ya. Jadi kita masih di pembelajaran sampai sekitar jam 9 lewat lah. Kalian masih bisa bertanya sambil saya persiapkan upload untuk di grup Facebook. Jadi kalau ada temannya yang belum sempat mengikuti pembelajaran di kelas Zoom, ingat disuruh absen saja dan bisa kalian putar ulang videonya nanti lewat YouTube. Nanti saya berikan linknya ataupun lewat grup Facebook setelah diupload nanti. Habis ini akan saya upload ya. Nah, sambil menunggu itu bisa bertanya. Saya uploadkan dulu materinya biar kalian bisa baca, dan kalau ada yang merasa kurang jelas dari penjelasan saya tadi, kalian bisa tanyakan. Ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan ketemu. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya, belum ada tugas karena materinya belum rampung. Nanti kita akan melanjutkan di minggu depan. Tetapi kalian harus memperhatikan materi yang minggu ini karena tugas-tugas mungkin yang akan saya berikan di minggu depan itu berkaitan dengan materi yang hari ini juga. Oke? Sudah jelas? Ya. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan saya. Kita akan lanjut di grup WA maupun di grup Facebook. Ya, terima kasih atas partisipasi dari siswa sekalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga kita berdoa saja, semoga kondisi bisa cepat pulih dan kita bisa segera belajar kembali di sekolah seperti sedia kala. Amin. Ya. Amin. Mohon maaf atas segala kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang jelas. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar. Oke, saya close ya.